Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Berbuahlah yang lebat dan manis. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 31. Bacaan kedua 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai dengan 24. Dan Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika kita menanam sesuatu pohon buah, pastilah kita mengharapkan apa yang kita tanam itu akan menghasilkan buah yang lebat. Bahkan saudara-saudara, hasilnya juga kita inginkan rasa yang manis dan enak. Pertanyaannya, bagaimana dapat menghasilkan buah yang lebat dan manis? Injil hari ini menyajikan pokok anggur yang benar, yang akan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Perumpamaan yang diberikan oleh Yesus melalui Injil hari ini, saudara-saudara, mau menyampaikan kepada kita bahwa bobot kehidupan seseorang adalah apabila ia mampu memberi buah dan berdampak kepada orang lain. Tidak penting berapa lama usia kita, saudara. Yang terpenting adalah di usia yang dijalani ini, ia memberikan buah. Tuhan membutuhkan buah, saudara. Betapapun kecil dan tidak elok buah itu adalah buah yang memperindah kehidupan dalam kerajaan Allah. Setiap kita dengan berbagai latar belakang juga menginginkan memiliki hidup yang menjadi berkat, yaitu hidup yang membuahkan kebaikan bagi sesama dan tentunya saudara juga bagi Tuhan kita. Pertanyaannya saudara-saudaraku, buah seperti apakah yang sudah kita hasilkan? Ataukah hidup kita belum berbuah sama sekali? Bagaimana caranya menghasilkan buah yang manis? Pertama saudara-saudara, anggur barulah bisa berbuah kalau ranting dan seluruh daunnya dikerat atau dipotong. Pemupukan dan penyiraman diperlukan untuk kesuburan tanaman anggur. Tetapi untuk berbuah maka keseluruhan tanaman harus mengalami proses pengeratan. Bagi tanaman anggur, pembersihan ranting dan pengeratan cabang bersama daun-daun tentu merupakan kejadian yang sangat menyakitkan, saudara. Karena mengakibatkan adanya luka pada batang dan dahan. Proses penyembuhannya pun berlangsung lama. Saat mengalami kemalangan, ditimpa kesulitan, berhadapan dengan badai, topan, kegagalan atau bahkan doa kita yang sesungguhnya mempunyai suatu pengharapan tetapi tidak dikabulkan oleh Tuhan, tentulah menimbulkan sakit, kepahitan, bahkan depresi. Kita mulai meragukan, saudara, meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita mulai kecewa dan marah kepada Tuhan. Jika memang itu yang terjadi, saudara, dengarlah apa kata Yesus di dalam perumpamaan ini. Kita harus melalui proses pemangkasan dan pembersihan. Sakit memang, saudara, sakit sekali. Tetapi kita harus melaluinya dengan ketekunan. Proses ini untuk menghentikan sebuah keburukan atau untuk membuat kita banting setir. Bolehlah kita kecewa dan menjadi marah kepada Tuhan, saudara, seperti Nabi Yunus. Tetapi ingatlah bahwa itu merupakan fase pertama yang berfaedah supaya hidup kita berbuah.
Proses kedua, saudara, yang harus kita perhatikan adalah seperti yang dikatakan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Kalimat ini, saudara, kalau kita perhatikan berisi penegasan kembar. Yesus dalam kita, kita di dalam Yesus. Jadi saudara, kita harus bersama-sama Yesus, menolak untuk tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Memang kadang memberikan keberuntungan, saudara, dan cita-cita bisa diraih. Tetapi waspadalah, saudara, karena keberuntungan itu hanyalah semu, hanya kelihatan saja beruntung. Buah dari kehidupan yang sejati hanya diperoleh kalau dijalani secara konsisten, yaitu Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Kalau hanya Yesus yang tinggal di dalam kita, sedangkan kita tidak mau tinggal di dalam Yesus, maka buah yang akan kita hasilkan pasti sepat, saudara, semu, hanya kelihatan saja berbuah. Kalau kita di dalam Yesus tetapi tidak memberi ruang dan waktu bagi Yesus untuk tinggal di dalam hati kita, maka hidup kita pasti berbuah, tetapi buahnya tidaklah akan bertahan lama. Kita akan bersungut-sungut, saudara. Orang Kristen yang sejati, saudara-saudara, harus mampu menghasilkan buah yang berkualitas. Buah-buah yang harus dihasilkan adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, saudara, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara. Inilah buah-buah yang harus kita hasilkan, saudara. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Perenungan hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita sebagai orang Kristen haruslah berbuah yang manis. Harus dapat berdampak kepada orang banyak. Mari saudara-saudara, kita mau diproses melalui pemangkasan dan pembersihan walaupun itu sakit, saudara. Kita mau senantiasa hidup dibebaskan dari dosa. Mau selalu dibersihkan dan dimurnikan walaupun itu sakit. Dan saudara-saudara, biarlah hasil yang keluar dari dalam diri kita boleh dinikmati dan berdampak bagi orang banyak, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita mau hidup tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dalam perayaan perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.